Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 4, apa kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Berjumpa kembali di Sentra Imtak bersama Bapak Miftahul Huda. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan hari ini, Bapak mengingatkan teman-teman jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu. Baik, teman-teman, hari ini kita membahas tentang tema energi, ya, teman-teman. Namun Bapak hanya menyampaikan pengantar saja tentang energi ini ya teman-teman. Selebihnya nanti teman-teman dapat belajar lebih dalam di sentra sains. Baik teman-teman, apa sih energi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, energi adalah daya atau kekuatan yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses kehidupan. Jadi, energi itu adalah kemampuan atau tenaga yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah kegiatan, misalnya mengangkat air, memanaskan air, kemudian mengeringkan pakaian, itu juga membutuhkan energi. Teman-teman, energi tidak dapat diciptakan tetapi dapat dirubah bentuknya, ya, seperti energi listrik. Yang banyak di kehidupan ini adalah energi yang sering kita gunakan, energi listrik. Banyak sekali dirubahnya ya, dari energi listrik menjadi energi cahaya, kemudian energi listrik dirubah menjadi energi gerak, kemudian energi listrik dirubah menjadi energi panas, ya. Kalau contoh-contohnya, energi listrik menjadi energi cahaya pada bola lampu, kemudian energi listrik menjadi energi panas pada setrika, energi listrik menjadi energi gerak itu ada pada kipas angin. Yang digerakkan adalah dinamonya. Nah, teman-teman, ada energi terbesar ya. Energi terbesar di permukaan bumi ini adalah energi matahari. Ya, matahari sumber terbesar energi di bumi karena matahari bisa menyinari seluruh bumi. Nah, gunanya energi matahari yang digunakan secara langsung oleh manusia adalah untuk mengeringkan pakaian, ya. Kemudian digunakan oleh tumbuhan untuk membantu proses fotosintesis atau proses pengolahan makanan dari tumbuhan. Jadi tanpa adanya matahari maka kehidupan di bumi ini akan musnah, teman-teman. Karena kenapa? Karena suhu di bumi akan menjadi sangat dingin dan juga suasananya sangat gelap sehingga tidak bisa manusia atau makhluk hidup melakukan berbagai kegiatan seperti saat ada matahari di siang hari, di mana kita tidak membutuhkan alat bantu, kita bisa melihat
apa yang ada di sekitar karena bantuan dari cahaya matahari. Nah, teman-teman, matahari juga merupakan ciptaan Allah yang sangat istimewa karena Allah menciptakan matahari itu dengan fungsinya sendiri sebagaimana yang bisa kita pelajarin dari firman Allah di dalam Al-Quran. Nah, fungsi matahari yang pertama adalah sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah berfirman, demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya gelap gulita. Nah, ini terdapat di dalam Quran surah Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 4. Jadi Allah bersumpah dengan matahari. Jadi ini adalah bukti atau tanda dari kekuasaan Allah. Kita sebagai umat manusia disuruh untuk berpikir tentang apa gunanya matahari karena Allah sudah bersumpah. Nah, sumpah ini adalah sesuatu yang sangat penting sehingga kita disuruh untuk melihat betapa Allah itu maha kuasa atas setiap makhluknya. Nah, kita disuruh melihat bagaimana matahari diciptakan. Yang kedua, fungsi dari matahari adalah sebagai sumber cahaya. Bagaimana Allah berfirman, dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan matahari sebagai pelita yang cemerlang. Dalam Quran surah Nuh ayat 16. Kenapa sumber cahaya? Allah menyebutkan di situ matahari sebagai pelita. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya pelita itu adalah benda yang dapat memancarkan cahayanya sendiri, ya. Jadi dia bisa memproduksi cahayanya tanpa bantuan benda lain. Jadi itulah kenapa matahari disebut sebagai sumber cahaya. Nah, yang ketiga adalah sebagai petunjuk waktu sholat, ya teman-teman. Nah, sebagaimana Allah berfirman, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Quran surah Al-Isra ayat 78. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk melalui matahari bagaimana waktu-waktu sholat itu ada, mulai dari waktu zuhur sampai dengan waktu isya dan subuh, ya teman-teman. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya waktu sholat zuhur itu ketika matahari sudah mulai tergelincir, ya, dari tengah-tengah agak tergelincir sedikit, itulah waktu sholat zuhur, dan seterusnya sampai dengan sholat isya ketika waktu sudah malam atau gelap. Dan juga ada waktu sholat subuh. Nah, inilah fungsi dari Allah menciptakan matahari. Nah, yang keempat, fungsinya adalah sebagai petunjuk arah. Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang, dan sekiranya Dia menghendaki, niscaya Dia jadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk. Jadi Allah menciptakan matahari ini juga
sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk arah mana arah timur, mana arah barat, ya, dengan memperhatikan bayangan yang dihasilkan oleh matahari. Kita bisa menentukan arah timur, barat, utara, selatan, tenggara, dan lain sebagainya, ya. Tanpa kompas pun kita bisa menentukan arahnya dengan melihat bayang-bayang dan mengetahui waktu yang sedang terjadi, waktunya itu siang atau sore atau bahkan pagi, ya, dengan mengetahui panjang bayang-bayang. Itulah kekuasaan Allah tentang matahari diciptakan untuk menghasilkan bayang-bayang sebagai petunjuk. Yang kelima adalah sebagai perhitungan. Bagaimana Allah berfirman, Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Ya, jadi Allah berfirman di dalam Quran surah Al-An'am ayat 96 ini adalah petunjuk sebagai perhitungan matahari ini untuk menentukan jumlah hari mungkin, kemudian menentukan musim, menentukan pasang surut air laut, ya, sebagai perhitungan. Dengan melihat matahari kita bisa mengetahui sedang musim apa atau sedang dalam keadaan apa di masa perhitungan, termasuk menghitung hari, ya. Nah, inilah bentuk atau fungsi dari Allah menciptakan matahari yang terdapat di dalam Al-Quran. Berikutnya Bapak menambahkan kosakata bahasa Arab. Hari ini Bapak membahas tentang kendaraan. Yang pertama, as-safinatu, artinya kapal. As-safinatu, kapal. As-safinatu, kapal. Kedua, as-sayyaratu, artinya mobil. As-sayyaratu, mobil. As-sayyaratu, mobil. Yang ketiga, ad-darajatu, artinya sepeda. Ad-darajatu, sepeda. Yang keempat, at-ta'iratu, artinya pesawat. At-ta'iratu, pesawat. At-ta'iratu, pesawat. Yang kelima, al-qitaru, artinya kereta api. Al-qitaru, kereta api. Yang keenam, jawalatu, artinya motor. Jawalatu, motor. Jawalatu, motor. Nah, teman-teman, inilah kosakata bahasa Arab kita hari ini. Silakan teman-teman menghafalkan kosakata ini, ya, teman-teman, sebagai tambahan ilmu tentang bahasa Arab. Baik, teman-teman, tibalah kita di penghujung pertemuan. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari apa yang sudah Bapak sampaikan. Bapak akhiri, yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah dari Bapak sebagai manusia tempat hilaf. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.